Jangan lupa subscribe woi di channelnya Mas Edi Donghua. Beberapa saat kemudian setelah memasuki gerbang, mereka tiba di suatu tempat yang dikatakan ruangan dimensi peninggalan dari sekte kuno. Dan tidak jauh dari lokasi mereka, terlihat bangunan reruntuhan sekte kuno yang telah ditinggalkan selama puluhan ribu tahun. Menyadari tempat tersebut memiliki energi yang sangat kuat, Lindong segera mengajak kedua rekannya menuju lokasi tersebut untuk menemukan petunjuk mengenai simbol leluhur. Namun secara mengejutkan, beberapa kultivator berlari ke arah mereka, yang ternyata dikejar oleh binatang iblis penjaga di tempat tersebut. Meskipun sempat berhasil melarikan diri, sayangnya Lindong terjatuh dari punggung Xiaoyan hingga membuatnya terjebak di pasir hisap. Bahkan ketika Xiaoyan ingin menyelamatkannya, namun sayangnya hal tersebut sia-sia hingga membuat mereka harus terpisah. Sementara itu, Lindong dan Martha tiba di suatu tempat yang dikatakan merupakan tempat persembunyian dari binatang iblis. Dan benar saja tidak lama mereka kembali dikejar oleh binatang tersebut. Sayangnya ketika melarikan diri mereka menemui jalan buntu dan bahkan terdapat formasi angin jahat di lokasi tersebut. Meskipun angin tersebut sangat berbahaya dan bisa mengoyak tubuhnya hidup-hidup, namun merasa tidak memiliki jalan lain untuk melarikan diri, Lindong memaksa Martha memasukinya dan melapisi tubuhnya dengan tubuh guntur matahari. Benar saja, di dalam angin tersebut tubuh guntur mataharinya tidak bisa menahan tekanan angin tersebut, hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Menyadari hal itu, Martha segera memberikan dukungan kekuatannya kepada Lindong, dan segera memintanya untuk melakukan segala cara untuk bisa melewati tempat tersebut. Secara mengejutkan, di bawah tekanan formasi angin dan dukungan kekuatan yang Martha berikan, tubuh guntur matahari Lindong berhasil berevolusi menjadi tubuh guntur giok. Sehingga dengan kekuatan tersebut, Lindong berhasil membawa Martha melewati formasi angin jahat. Tidak lama, ketika Lindong ingin bergegas menemui Xiaoyan, mereka kembali dikejutkan oleh sebuah aura yang tidak jauh dari lokasi mereka. Sehingga Martha meminta Lindong untuk memeriksanya, yang kemungkinan adalah harta roh yang ditinggalkan oleh sekte kuno. Melihat seseorang di tempat tersebut, dengan panik Lindong bersiap untuk bertarung menggunakan tombak naga surgawi. Namun Martha menjelaskan bahwa jiwa orang tersebut telah lama mati, dan kemungkinan formasi angin jahat yang sebelumnya mereka lewati adalah sebuah penghalang yang orang tersebut ciptakan selama puluhan ribu tahun, sehingga membuatnya kehilangan banyak kekuatan. Secara mengejutkan, simbol mental Lindong tiba-tiba bereaksi dengan energi dari orang tersebut, bahkan membuatnya mampu melihat kisah masa lalu dari sekte kuno, yang digambarkan bahwa di masa lalu sekte kuno diserang oleh pasukan iblis, dan orang tersebut menciptakan formasi angin untuk mencegah kekuatan dari pasukan iblis menguasai sekte kuno. Pasca kejadian tersebut jelas saja membuat mereka benar-benar terkejut. Bahkan dalam ingatan tersebut, Lindong seolah melihat seorang lelaki tua yang memiliki pola simbol hitam. Mendengarkan hal itu, Martha menduga bahwa simbol yang Lindong maksud adalah simbol leluhur yang berhubungan dengan simbol jiwa miliknya. Dengan alasan tersebut, Martha sangat yakin bahwa simbol leluhur memang terdapat di ruangan monumen kuno. Tidak lama, mayat tersebut mengeluarkan dua buah pil yang dikatakan pil nirvana. Meskipun Lindong belum mencapai ranah nirvana, namun jika dia memakannya maka tingkat kultivasinya akan meningkat dengan pesat. 多谢前辈馈赠，
Di sisi lain, setelah berhasil melarikan diri dari ular iblis, Guyan dan dua pengikutnya segera menuju reruntuhan monumen kuno untuk mendapatkan harta roh sebagai pengganti kerugian yang dia terima sebelumnya. Namun dalam perjalanan, tanpa sengaja dia bertemu Xiaoyan yang terlihat tersesat. Melihat binatang tersebut seketika mengingatkannya dengan Lindong, sehingga dia bertujuan untuk menangkapnya. Beberapa saat kemudian, setelah berhasil kembali ke lokasi Xiaoyan, Lindong dikejutkan bahwa partnernya tersebut berhasil ditangkap oleh Guyan. Meskipun dia mencoba untuk memprovokasi Guyan, namun hal tersebut sia-sia, sehingga dia meminta Martha untuk mencoba menyelamatkan Xiaoyan, sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatiannya. Meskipun Martha berhasil menyingkirkan dua penjaga tersebut, namun sayangnya Guyan menyadarinya, hingga membuat keadaan semakin kacau. Bahkan Guyan mengancam Lindong akan membunuh Xiaoyan, sehingga membuatnya dalam posisi yang tidak menguntungkan. 别坏马，必定会让你付出代价。 Untungnya dengan kerjasama Martha dan Xiaoyan, mereka berhasil membuat Guyan lengah, sehingga Lindong berhasil mendaratkan pukulan tubuh Guntur Giok tepat ke arah Guyan. Namun siapa sangka Guyan kembali bangkit untuk menyerang Lindong. 吞狼断山掌！林动小心！魔元变！ Alhasil dengan kebodohannya sendiri, Guyan terjebak di tepi jurang yang terdapat formasi angin jahat di bawahnya, dan membuatnya tewas terjatuh ke dasar jurang. 咎由自取。我们走吧。 Meskipun tindakan Lindong sebelumnya dikatakan nekat oleh Martha karena menahan serangan Guyan secara langsung, namun demi menjaga dua saudaranya, Lindong siap mengorbankan dirinya. Jelas saja ucapan tersebut seketika membuat Martha salah tingkah. Kemudian mereka memutuskan untuk segera memasuki monumen kuno untuk mendapatkan simbol leluhur. Setelah tiba di reruntuhan monumen kuno, Lindong kembali merasakan reaksi dari simbol mentalnya, sehingga mereka segera memasuki tempat tersebut untuk menemukan keberadaan simbol leluhur. 小妍，我们走。 Baru memasuki ruangan, mereka bertemu dengan Tetua Cao, salah satu anggota sekte boneka tersembunyi, yang terlihat sedang menyempurnakan boneka simbol tingkat tinggi. Menyadari benda tersebut berharga, Lindong berniat untuk merampas benda tersebut sebelum jatuh ke tangan sekte boneka tersembunyi. Meskipun pada awalnya Tetua Cao sedikit percaya diri dan hampir mendapatkan benda tersebut, namun Xiaoyan datang tepat waktu, sehingga berhasil menggagalkan proses tersebut. Menyadari tidak memiliki peluang untuk melawan Lindong, Tetua Cao akhirnya bersedia menyingkirkan kekuatan mentalnya dari boneka tersebut. Tidak lama setelah mendapatkan boneka tersebut, Lindong merasakan kehadiran beberapa kultivator, sehingga dia membawa Tetua Cao untuk segera pergi dari lokasi tersebut. Namun siapa sangka rombongan yang datang justru Mu Xianxian dan beberapa pengawalnya. Melihat pasukan boneka tersembunyi di tempat tersebut, Mu Xianxian menduga bahwa simbol boneka tingkat tinggi telah diambil oleh sekte boneka. Tidak lama, Teng Li juga tiba di lokasi tersebut. Menyadari beberapa pasukannya tewas, Teng Li menduga bahwa Mu Xianxian telah membunuh mereka dan merampas simbol boneka tingkat tinggi.
Jelas saja Mu Xianxian menyangkal semua tuduhan yang diucapkan oleh Teng Li. Pasalnya dia baru saja tiba di lokasi tersebut. Namun karena boneka tersebut penting untuk sektenya, Teng Li secara arogan menyerang rombongan Mu Xianxian. 上！给我上！Sementara itu di dalam perjalanan, tidak sengaja Lindong merasakan sesuatu yang berada di lantai dasar monumen. Meskipun Chow memperingatkannya bahwa di tempat tersebut terdapat 9 energi dingin yang bisa membekukan kekuatan mental seseorang di ranah manifestasi. Namun untuk mengetahuinya, Lindong memaksa Chow untuk turun ke lokasi tersebut bersamanya. Meskipun di lokasi tersebut benar ada sebuah energi dingin, namun berkat kekuatan Martha yang melindungi mereka, Lindong dengan mudah mampu melewatinya. Melihat sebuah altar di tempat tersebut yang berkaitan dengan simbol leluhur, Lindong bergegas menghampirinya. Namun sayangnya setelah tiba di tempat tersebut, dia dikejutkan bahwa simbol leluhur telah menghilang, bahkan membuatnya merasa putus asa. Kemudian Chow menjelaskan bahwa monumen kuno telah dibuka berulang kali, dan dipastikan harta di tempat tersebut telah lama diambil oleh orang lain. Menyadari bahwa Chow banyak bicara, Lindong memaksanya untuk menceritakan segalanya. Chow menjelaskan, 3 tahun yang lalu, ketua besar mereka telah tiba di lokasi tersebut dan membawa harta simbol leluhur. Bahkan setelah mendapatkannya, dia selalu mengasingkan diri untuk memurnikan benda tersebut. Merasa kesal dengan ucapan tersebut, Lindong melampiaskannya kepada Chow. 真是个嘴欠的老家伙！ Kemudian Martha meyakinkan Lindong bahwa simbol leluhur tidak mudah untuk dimurnikan, sehingga mereka masih memiliki kesempatan untuk merampasnya dari tangan ketua besar sekte boneka tersembunyi. Tidak lama, simbol mental Lindong kembali bereaksi. Menyadari bahwa simbol leluhur telah menghilang, namun masih bisa bereaksi terhadap simbol mentalnya, Lindong akhirnya memeriksa altar tersebut. Pada awalnya, dia secara paksa mencoba untuk membuka altar tersebut. Namun Martha memintanya untuk menggunakan kekuatan mental demi mengetahui rahasia di tempat tersebut. Tidak lama setelah tiba di dimensi sekte kuno, Lindong disambut oleh sesosok arwah di tempat tersebut. Martha menduga bahwa sosok tersebut adalah master simbol leluhur. Mendengarkan ucapan Martha, Heimo juga secara mengejutkan mengetahui identitas Martha, yang merupakan Marten Celestial dari salah satu sekte yang mendominasi di benua. Heimo menjelaskan bahwa dia memang master simbol leluhur terdahulu. Menyadari bahwa Lindong datang ke tempat tersebut untuk mendapatkan simbol leluhur yang telah hilang. Namun siapapun yang mendapatkannya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu darinya. Sehingga sudah dipastikan, orang yang mengambilnya tidak akan mampu menyempurnakannya. 夫的认可，还不能倒在这里！儿子，都是他们害得我们没能回内族。今日是爷爷爹，我会打败那个人。蝼蚁，就当从未发生过。百倍还！你不会还像现在这般弱小？我要变强，将重回宗族。废物的儿子也是废物！我要变强！ Setelah melihat masa lalu Lindong, dan bahkan dia bisa sampai di tempat tersebut, Master Heimo menduga bahwa Lindong memiliki takdir untuk memiliki simbol leluhur. Setelah memberikan benda tersebut, Heimo menjelaskan, jika suatu saat dia menemukan simbol leluhur, maka akan secara otomatis tersegel oleh benda tersebut. Namun di masa depan, Lindong hanya bisa mengandalkan takdirnya.
apakah dirinya memang manusia pilihan untuk memiliki simbol leluhur. Pasalnya, simbol leluhur adalah benda keajaiban dunia yang memiliki kekuatan untuk melindungi dunia. Setiap kekuatan yang hebat pasti memiliki tanggung jawab yang besar. 多谢前辈。你会明白的。 Setelah kembali dari dimensi kuno, Lindong bergegas meninggalkan tempat tersebut. Namun dikarenakan dia telah berjanji untuk tidak membunuh Xiao, dia akhirnya meninggalkannya di lokasi tersebut. Di sisi lain, terlihat masih terjadi pertarungan antara Mu Xianxian dan Teng Li. Bahkan Teng Li terus memaksa Mu Xianxian untuk memberikan simbol boneka tingkat tinggi kepadanya. Jelas saja karena benda tersebut tidak berada di tangannya, Mu Xianxian terus menyangkal semua ucapan Teng Li, yang bahkan memancing kemarahan Teng Li untuk menggunakan simbol boneka tersembunyi demi menjatuhkan Mu Xianxian. Namun ketika keadaan memanas, Lindong secara tidak terduga muncul di hadapan mereka. Lindong， 小雪，现在怎么办？给我追！别想跑！走，我们跟上去看看。Melihat kemampuan Lindong, Teng Li akhirnya menyadari bahwa boneka tingkat tinggi tersebut telah diambil olehnya, sehingga dia memerintahkan anak buahnya untuk segera membunuhnya. Menyadari bahwa Teng Li berhasil ditekan oleh Lindong, Mu Xianxian akhirnya hanya menonton pertarungan tersebut, dan beranggapan selagi simbol boneka tingkat tinggi tidak jatuh ke tangan sekte boneka tersembunyi, maka hal tersebut akan menguntungkan bagi sekte iblis agung. Menyadari bahwa Lindong tidak akan menyerahkan benda tersebut kepadanya, Teng Li segera memerintahkan pasukannya untuk memberikan kekuatan mental mereka demi membentuk formasi boneka tersembunyi. Menyadari bahwa bonekanya berhasil dijatuhkan dengan mudah oleh Gatot Kaca, Teng Li segera melarikan diri. Sayangnya ketika Lindong ingin mengejarnya, energi pil Yuan yang dia berikan kepada Gatot Kaca telah habis, sehingga dia harus mengurungkan niatnya untuk membunuh Teng Li. Melihat kehebatan Lindong, Mu Xianxian kemudian menghampirinya. Menyadari bahwa Lindong merupakan sekutu dari sekte iblis agung, Mu Xianxian menawarkan kepadanya untuk pergi bersama menuju monumen seni bela diri manifestasi. Mendengarkan hal tersebut, jelas saja membuat Lindong terkejut. Pasalnya dia baru pertama kali memasuki monumen kuno, sehingga dia belum mengetahui tempat tersebut. Xianxian menjelaskan bahwa tempat tersebut merupakan ruangan seni bela diri. Siapapun yang bisa berlatih di tempat tersebut, maka secara otomatis akan menguasai seni bela diri di tingkat manifestasi. Oleh sebab itu, Mu Xianxian menawarkan kepadanya untuk pergi bersama ke lokasi tersebut. Sayangnya, Lindong menolak tawaran tersebut. Pasalnya, dia terbiasa pergi seorang diri. Terlebih lagi, dia memiliki banyak masalah, sehingga dia tidak ingin Mu Xianxian terlibat dalam masalahnya. Mendengarkan hal tersebut, Xianxian akhirnya pergi terlebih dahulu ke tempat tersebut, sementara Lindong dan Martha akan menyusulnya. Nah, itulah alur cerita Wudong Qiankun Season 3 episode 11. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya.